Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Selamat datang dan selamat mendengarkan Certang Bone, cerita Perang Bone episode ketiga. Bersama aku, Anita Irawati dan Kak Elifadiah Oktiana. Nah, pada episode kedua, kita sudah belajar kronologi terjadinya Perang Bone bagian pertama. Pada episode 3 kali ini, kita akan belajar kronologi terjadinya Perang Bone bagian kedua. Let's go! Ratu Bone atau Imaning Arungdata yang wafat di tahun 1835 tidak mewariskan putra mahkota, sehingga penerus tahta kerajaan adalah saudaranya yaitu Lama Pasiling Arung Panyili. Pada masa pemerintahan Arung Panyili, saat pelantikannya di tahun 1838, beliau melakukan penandatanganan perjanjian Bongaya yang diperbarui dengan Belanda. Meski begitu, hubungan antara Bone dan Belanda tidak lantas membaik. Wafatnya Raja Bone Arung Panyili pada 1846 kemudian digantikan oleh kemenakannya Lapanenrengi Arung Pugi. Di tahun 1849, Kerajaan Bone mulai menunjukkan perlawanan kepada Belanda. Hal ini dibuktikan dengan seruan untuk memaklumkan perang kepada Belanda dengan tujuan merebut kembali wilayah Maros dan Pangkajene dari genggaman Belanda. Saat pemerintahan Lapanenrengi, terjadi perpecahan di dalam tubuh kerajaan. Melihat hal tersebut, tentunya menjadikan Belanda senang. Namun, kesenangan itu mulai memudar saat BCK Juara mulai memerintah setelah suaminya wafat, yaitu Raja Bone Lapanenrengi pada 1857. Pemerintahan BCK Juara yang keras dan terkenal tegas menjadikan hubungan antara Bone dan Belanda semakin memburuk. Sikap perlawanan sangat jelas ditunjukkan kepada pihak Belanda. Dengan adanya pemasangan bendera Belanda secara terbalik di kapal yang berlayar di sekitar wilayah Bone. Nah, ternyata Belanda tahu tuh dan merasa dipermalukan. Akibatnya, Belanda melancarkan serangannya kembali kepada kerajaan Bone di awal tahun 1859. Makin panas lagi peperangannya. Perang antara Bone dan Belanda di tahun 1859 merupakan perang yang paling besar dibanding sebelumnya. Meski pasukan Bone berjuang dengan sekuat tenaga, namun masih kalah persaingan dengan pihak Belanda. Tentu saja kalah, karena Belanda memiliki armada yang dilengkapi dengan senjata yang memadai. Mengingat banyaknya rakyat Bone yang berjatuhan menjadi korban, BCK Juara mengambil langkah untuk mundur dengan meninggalkan kerajaan Bone bersama dengan pasukannya di tahun 1860. Kekalahan Bone dalam menghadapi Belanda di tahun itu menandai era baru di wilayah Bone yang nantinya pemerintah Belanda akan melantik raja baru untuk menggantikan BCK Juara. Ternyata di samping larinya BCK Juara pergi ke wilayah Supa adalah untuk menggantikan Latenri Lengka yang adalah Raja Supa ke-19. Nah, gimana sih kelanjutan dari kisah Perang Bone tahun 1860 yang sudah kita bahas di bagian 1 dan 2 ini? Pasti penasaran kan? Nantikan kisahnya di Certang Bone episode 4. Akhir kata, aku dan teman aku, Kak Anita Irawati, mohon pamit. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
See you on the next podcast.